Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala, yang memberikan skenario kehidupan yang pasti terbaik bagi hambanya, yang mungkin manusia merasakannya sebagai suatu kepahitan hidup, tetapi pasti di sisi Allah itulah yang terbaik. Dan sebaliknya, apapun yang dianggap baik oleh manusia, tetapi bisa jadi di sisi Allah yang maha lebih mengetahui, itu adalah sesuatu yang tidak baik, sesuatu yang buruk bagi kita. Dan semoga dengan kajian ini kita sama-sama membersihkan jiwa kita, membersihkan pikiran kita dari pikiran-pikiran negatif, dari perasaan-perasaan yang buruk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sholawat serta salam senantiasa tercurah limpahkan kepada panutan kita, inspirator kehidupan kita, sosok teladan abadi yang memberikan keteladanan dalam berbagai sisi kehidupan. Beliau adalah teladan yang paripurna yang Allah pilihkan untuk menjadi role model, untuk menjadi contoh bagaimana kita menjadi hamba Allah yang seutuhnya. Rekan dakta yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kembali lagi dalam program Mutiara Hikmah, insya Allah dalam 1 jam ke depan. Masih di Dakta Radio, bijak berinformasi, cerdas berinteraksi, satu suara berjuta telinga. Bersama saya Misbahuddin, anggota pimpinan daerah Persatuan Islam Persis Kota Bekasi. Rekan dakta yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, berbicara masalah guru merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan. Guru adalah sebuah lentera peradaban
sosok yang akan membentuk akal manusia agar terus berkembang dan bertumbuh menjadi pribadi manusia seutuhnya yang lebih baik, yang berkualitas. Guru adalah mereka yang mendidik karakter dan juga mempersiapkan masa depan manusia dan bangsa secara umum. Guru menjadi ruh dalam sebuah kemajuan negara, karena generasi penerus bangsa disiapkan mentalnya oleh seorang guru, dibina pemikirannya agar memiliki sebuah analisa yang tajam, dididik akhlaknya agar memiliki sebuah moral yang tinggi, yang bisa membimbing kecerdasan tersebut agar membawa kebaikan, kemanfaatan untuk sesama. Bukan sebuah kecerdasan yang hanya untuk orientasi keuntungan pribadi sehingga mengambil hak orang lain ataupun bahkan menzalimi orang lain. Guru adalah sosok yang menyirami iman, yang memperkuat fitrah keimanan untuk menyongsong masa depan, karena kemajuan sebuah negara ditentukan oleh bagaimana generasi penerus bangsa, dan generasi penerus bangsa itu ditentukan oleh bagaimana kualitas gurunya. Maka kualitas guru inilah yang memberikan sebuah sumbangsih besar, sebuah arsitektur peradaban, sebuah arsitek peradaban yang akan membangun peradaban suatu negara menjadi lebih baik. Berarti guru merupakan sebuah ujung tombak dari sebuah kemajuan yang tugasnya tidak bisa dipandang sebelah mata. Dan tentunya di antara seluruh guru yang pernah hadir dalam lembaran sejarah, dalam lintas peradaban umat manusia, tidak ada guru yang lebih agung, tidak ada guru yang lebih lembut hatinya, tidak ada guru yang lebih sabar, tidak ada guru yang memiliki metode yang sangat efektif untuk mempengaruhi jiwa manusia selain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah bukan hanya menyampaikan wahyu secara retoris, tetapi Rasulullah adalah guru kehidupan, arsitek peradaban, pendidik jiwa yang tiada duanya, yang perlu dicontoh untuk kita selaku sosok guru. Tentu guru dalam artian yang luas, pendidik dalam artian yang luas, yang bukan hanya berkutat di kelas saja, tetapi kita juga sebagai orang tua merupakan pendidik dan guru yang seutuhnya. Sosok ayah merupakan guru pendidik bagi anak-anaknya. Ternyata di era modern ini banyak sekali anak-anak yang kehilangan sosok ayah. Secara fisik ayahnya masih ada, tetapi secara fungsi mereka tidak ada. Ayah hanya disibukkan dengan kerja, mencari uang, menjemput rezeki, tapi ketika di rumah tidak dirasakan kehadiran sosok ayah yang memberikan cinta, perhatian, main bersama, dan membimbing anak dan istrinya. Ya, dikenal dengan istilah fatherless, sosok atau peran ayah yang hilang. Demikian juga seorang ibu, hakikatnya adalah seorang guru, hakikatnya adalah seorang pendidik. Al-ummahatu madrasatul ula, ibu itu adalah guru yang pertama dalam kehidupan seorang anak. Maka tentunya kita sebagai seorang
yang ingin senantiasa memperbaiki diri sebagai sosok ayah, sebagai sosok orang tua, dalam lingkup yang lebih luas, seorang guru, seorang pendidik tentu perlu bercermin kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rekan dakta yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum kita membahas lebih jauh, ada sebuah pertanyaan yang menarik. Kenapa sih harus ada guru dalam kehidupan ini? Kan manusia itu diberikan akal untuk berpikir, diberikan nurani, diberikan insting untuk memilih mana yang baik dan mana yang buruk. Sebuah pertanyaan yang perlu kita gali agar kita memiliki sebuah pondasi pemahaman yang utuh, memahami sebuah filosofis dasar mengapa kita harus mendidik, mengapa kita harus memberikan sebuah keteladanan pendidikan kepada anak kita, keluarga kita, atau bahkan dalam konteks yang luas sebagai seorang guru dan pendidik untuk murid-murid kita. Maka yang pertama, kita memahami sebuah poin penting dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ma min mauludin yuladu alal fitrah fabawahu yuhawidanihi au yunasiranihi au yumajisanihi. Jadi manusia ini punya sebuah kecenderungan untuk beriman dan punya potensi keimanan itu terkontaminasi. Bayangkan jikalau sebuah pendidikan jauh sekali dari bimbingan wahyu, mau dibawa kemana pendidikan kita? Ketika pendidikan hanya sebatas membicarakan teori-teori, hanya membicarakan masalah konsep-konsep keilmuan, apakah sudah selesai pendidikan tersebut? Tidak, karena ada suatu hal yang paling fundamental selain kecerdasan, selain intelektual, yaitu akhlak ataupun adab yang akan menjadi penopang atau pengendali agar kecerdasan itu, luasnya wawasan itu memberikan sebuah kemanfaatan untuk dirinya dan lingkungannya. Karena kecerdasan seseorang ketika terlepas dari bingkaian iman, bisa jadi ketika dia menjabat, dia orientasinya adalah untuk memperkaya diri sendiri. Sebuah wilayah yang harusnya menjadi hutan yang lebat untuk menjaga ekosistem kehidupan dilepaskan begitu saja, tidak dihiraukan, tidak dipedulikan. Yang penting dia mendapatkan keuntungan, kekayaan, tak dipikirkan bagaimana akibat yang akan dirasakan oleh warga-warga sekitar. Maka seketika ekosistem kehidupan terganggu, maka tidaklah heran ketika pada saatnya alam menjadi murka kepada manusia. Ini menjadi sebuah pelajaran penting bahwa tidaklah setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci, cenderung untuk kebaikan. Tetapi poin yang keduanya, di sini ada sebuah potensi manusia itu terkontaminasi imannya, terkontaminasi kebaikannya itu dengan didikan orang tuanya, dengan keteladanan di sekitarnya, ataupun bahkan dominasi hawa nafsunya dan lain sebagainya dari hal-hal yang bisa mengotori jiwanya. Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala memberikan sebuah komentar bahwa fitrah manusia ini adalah mencintai kebenaran, mencintai kebaikan, atau dalam istilah psikologi itu adalah anggukan universal, sebuah bisikan nurani yang mengatakan itulah sesuatu yang kebaikan ketika dilihat
Siapapun dari penjuru dunia apapun, terlepas warna kulitnya, terlepas bahasanya dan lain sebagainya, maka dia akan melihat sebuah perbuatan baik, menolong orang, dan contoh kebaikan yang lainnya itu menjadi sebuah kebaikan. Nah, itulah anggukan universal. Dan selanjutnya adalah kecenderungan untuk beriman kepada Allah, fitrah tersebut. Namun karena pengaruh luar, budaya, atau bisikan-bisikan setan yang senantiasa mengganggu dan merongrong kita agar kita terpleset dan terjatuh dalam jebakan-jebakan setan, ya, sehingga kita jauh sekali dalam jalan kebenaran yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka manusia dapat berubah dan menyimpang dari fitrah tersebut. Nah, maka fitrah inilah yang harus dijaga sehingga ketika lahir ke bumi ini, ke muka bumi ini, manusia pun perlu fitrahnya itu dibimbing, ya. Fitrahnya itu mendapat sebuah siraman dari petunjuk-petunjuk Allah dan Rasulnya. Maka Dr. Muhammad Nathir, salah satu pahlawan Indonesia yang mempelopori mosi integral Nathir, sosok tokoh utama pada masanya dalam persatuan Islam dan akhirnya mendirikan Dewan Dakwah Islam Indonesia. Beliau mengatakan bahwa tujuan dari pendidikan itu hakikatnya adalah tujuan dari untuk apa manusia itu diciptakan. Ini sebuah statement yang begitu filosofis, sebuah statement yang begitu dalam. Jadi tujuan pendidikan itu hakikatnya adalah tujuan dari untuk apa manusia diciptakan. Manusia diciptakan kan untuk beribadah kepada Allah. Maka pendidikan itu harusnya ada dalam track mereka lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lebih menguatkan fitrahnya untuk melakukan sebuah ketaatan kepada Allah dan memberikan kemanfaatan, kemaslahatan untuk sesama. Maka disinilah poin pentingnya, kenapa sosok guru itu harus ada dalam kehidupan. Pendidik itu harus ada dalam lembaran-lembaran sejarah agar fitrah keimanan yang Allah sudah install dalam jiwa manusia itu mendapat sebuah bimbingan, didikan dengan sebuah nutrisi ilahiyah, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah, sehingga dorongan kebaikan, dorongan fitrah ini ada dalam jalan yang benar, ya. Maka dalam istilah Pak Nathir itu, manusia memiliki fitrah keimanan. Nah, fitrah keimanan inilah yang harus bersambut dengan wahyu. Bayangkan, ya, jikalau manusia memiliki sebuah dorongan keimanan, dorongan untuk mentauhidkan Allah, tapi tidak bersambut dengan wahyu, dalam artian kecenderungan keimanan untuk mengesahkan sesuatu yang lebih agung, yang maha agung, ya, daripada dirinya, itu tidak dibimbing oleh wahyu. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kalau menjadi ilmuwan, mereka tidak kenal dengan Tuhannya. Mereka terjebak dalam misteri alam yang senantiasa terus dipecahkan dan ingin terus dipecahkan tanpa ujung, tanpa akhir. Contohnya adalah Stephen Hawking, sosok ilmuwan yang populer, yang terkenal, yang menemukan teori black hole, tetapi ternyata beliau adalah seorang ateis. Bahkan Pak Nathir memberikan sebuah poin penting dari fitrah ini, ya, fitrah manusia untuk beriman ini penting untuk disambut, untuk digiring dengan tuntunan wahyu, dengan tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah. Kenapa? Kalau tidak, manusia bisa menyimpang dari jalan yang benar,
dari jalan yang tidak Allah ridhoi. Contohnya, orang-orang yang tinggal di pedalaman, mereka cenderung ya melahirkan sebuah kepercayaan animisme dan dinamisme, ya, mempercayai roh-roh nenek moyang, menyembah patung-patung dan lain sebagainya, pohon yang dianggap keramat dan lain sebagainya. Itu lahir dari dorongan fitrah, itu lahir dari keinginan manusia untuk taat sebenarnya, dorongan manusia untuk mengagungkan, untuk berkhidmat kepada sosok yang dianggap luar biasa di alam semesta ini. Cuma disinilah tidak adanya wahyu yang membimbing, tidak ada sebuah cahaya petunjuk yang menyinari, yang membimbing fitrah keimanannya, sehingga ritual ibadahnya pun keliru. Kenapa? Karena hanya berdasarkan dorongan saja, dorongan fitrah yang ada dalam dirinya, tetapi tidak disambut oleh wahyu. Analogi yang sederhananya adalah ketika seseorang sudah matang secara usia, maka secara biologis dia sudah, istilahnya sudah matang. Nah, ketika kecenderungan ini ya, yang Allah sudah install dalam diri seseorang, dalam diri manusia, maka perlu mendapatkan sebuah pendidikan seksual, perlu mendapatkan sebuah bimbingan yang benar agar ya kecenderungan biologis itu tersalurkan dalam jalan yang benar yang Allah ridhoi. Nah, ketika manusia tidak mendapatkan bimbingan yang benar, akhirnya apa? Bisa jadi dia melakukan sebuah penyimpangan seksual, hamil di luar nikah, atau bahkan yang lagi viral, banyaknya populasi kaum gay, kaum lesbian, ya, sehingga ya ini menjadi sebuah virus yang menyebar karena efek dari circle atau lingkungan di mana remaja-remaja ya itu bergaul, berinteraksi, dan akhirnya ada sebuah penyimpangan seksual. Nah, ini contoh sederhana bagaimana kecenderungan itu harus dididik, harus dibimbing dengan cahaya petunjuk. Rekan dakta yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hal tersebut menjadi sebuah hal yang mendasar, menjadi hal yang perlu kita pegang baik-baik. Jadi fitrah manusia itu ada di dalam diri dan perlu bimbingan yang benar. Nah, selanjutnya sekarang kita mengaca, bercermin kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai sosok pendidik, sebagai sosok guru yang harus dan patut kita teladani. Sebagai seorang guru, sebagai seorang pendidik, atau bahkan tugas keseharian kita sebagai orang tua. Pendidikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah melakukan sebuah kekerasan fisik ataupun verbal. Ini hal yang sangat penting untuk kita ingat baik-baik. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah tidak pernah memukul sesuatu dengan tangannya sama sekali. Nah, tadi kita membahas secara filosofis tentang hakikat seorang guru. Sekarang kita berbicara dalam konteks real, aplikasi di alam nyata. Kita mencontoh dan mempelajari bagaimana peran Rasulullah sebagai seorang pendidik. Rasulullah itu tidak pernah memukul sesuatu, ya, memukul sesuatu dengan tangannya sama sekali, tidak pula kepada wanita, kepada pembantu, kecuali dalam jihad di jalan Allah. Nah, berarti ini menjadi sebuah pelajaran bahwa jangan sampai kita ringan tangan, memukul
anak kita atau bahkan pasangan kita, sehingga hal itu menjadi sebuah kenangan yang pahit atau bahkan bisa berdampak pada psikologisnya, ataupun sebuah kekerasan verbal yang dimana ya lisan itu kan begitu lembut, tetapi ketika melukai maka lukanya itu tidak akan pernah hilang sampai akhir hayat. Sama halnya seperti kayu yang dia dipukuli batu secara dipukuli dengan paku secara terus menerus. Ketika dicabut paku-paku itu memang sudah tidak ada pakunya, tetapi lubang-lubang atau luka-luka yang ada dalam kayu tersebut, bekas paku yang ditancapkan masih ada. Nah, maka dalam pendidikan kita sebagai guru, sebagai orang tua khususnya, penting untuk senantiasa menahan tangan kita dan menahan mulut kita, karena ini akan memberikan sebuah efek yang sangat negatif. Nah, dampaknya yang perlu kita ingat baik-baik ketika kita melakukan sebuah kekerasan fisik ataupun verbal dengan mulut kita. Mulut istilahnya berkata kasar, menusuk, melukai hati anak kita, maka secara psikologis mereka akan mengalami sebuah trauma, mereka akan mengalami sebuah kecemasan, rendah diri, mudah untuk depresi. Maka ketika ada sesuatu hal dari mental anak kita yang mungkin kita tidak sukai, ataupun ada sebuah sikap dari pasangan kita yang kita tidak suka, maka jangan dulu menyalahkan mereka, jangan menyalahkan dulu, memvonis anak kita, tetapi kita harus berkaca dan berevaluasi diri terlebih dahulu. Ketika anak melakukan sesuatu yang membuat marah orang tuanya, maka jangan dulu menjudge anak kita. Bisa jadi itu adalah akibat dari perbuatan kita secara akumulasi yang kita tidak sadari. Kita orang dewasa seolah-olah lebih tahu tentang dunia ini daripada anak-anak kita. Padahal pada hakikatnya banyak sekali kesalahan-kesalahan, kekeliruan-kekeliruan yang kita lakukan terhadap anak kita. Bahkan dosa dan kemaksiatan yang kita lakukan, walaupun pasangan kita tidak mengetahuinya, anak kita tidak mengetahuinya, yakinlah efek dari perbuatan dosa dan kemaksiatan itu akan berakibat dalam pola pendidikan, dalam pola pengajaran yang kita lakukan di rumah ataupun kepada murid-murid kita. Ya, seorang ulama mengatakan bahwa ketika dia melakukan suatu dosa dan kemaksiatan, maka efeknya itu terasa banget gitu di rumahnya. Istrinya yang biasanya adem, kok ini jadi uring-uringan gitu kan, jadi mood swing gitu, pengennya ngomel mulu gitu kan. Anak-anak kita kok agak ngebangkang. Janganlah menyalahkan mereka terlebih dahulu. Tutup mulut kita dan kita renungkan apa dosa yang kita lakukan kepada Allah, pembangkangan apa yang kita lakukan kepada Allah. Kenapa? Karena efek dosa atau dosa yang kita lakukan itu menjadi sebuah vibrasi, sebuah getaran negatif yang akan menyebar di keluarga kita. Nah, selanjutnya, salah satu dampak psikologis ketika seorang anak ataupun murid dia tidak mendapatkan sebuah kasih sayang, cinta dan perhatian, karena pada hakikatnya dalam diri manusia itu ada ruang. Ya, ada ruang dalam jiwanya itu, ada tangki cinta, ada tangki kasih sayang yang perlu untuk diisi. Sama dengan fitrah manusia yang perlu disirami dengan cahaya petunjuk. Nah, dalam psikologis itu juga ada sebuah ruang dalam hati kita, yaitu ruang ingin diberikan kasih sayang, cinta, dan lain sebagainya. Nah, ketika mereka, ya, anak-anak tidak mendapatkan itu, ya, maka cenderung akan berakibat kepada emosional mereka secara psikologis. Anak merasa tidak berharga dalam kehidupan, bahkan mungkin sampai mengucapkan kata-kata yang kasar, kata-kata yang istilahnya itu ke arah yang lebih negatif, merasa kesepian, ataupun bahkan menjadi anak yang pemberontak. Maka jangan salahkan mereka ketika anak-anak memberontak. Bisa jadi
kita selaku orang tua tidak mengisi tangki cinta dan kasih sayang itu kepada anaknya, sehingga dia mencari cinta dan kasih sayang di luar rumahnya, sehingga secara akumulasi ketika dia melakukan sebuah pemberontakan, itulah salah satu atau puncak dari akumulasi kekecewaan, kesedihan, sebuah cinta dan kasih sayang yang tidak didapatkan, sehingga dia mengungkapkannya dengan sebuah pemberontakan. Nah, inilah sebuah pelajaran penting dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya, Rasulullah menggunakan sebuah metode yang lembut tetapi terkadang tegas. Kelembutan Rasulullah ini banyak digambarkan bagaimana beliau memberikan sebuah kasih sayang yang tulus kepada sahabatnya. Bayangkan dalam kurun waktu beberapa tahun, para sahabat begitu luar biasa sampai berani mati demi membela Rasulullah. Bayangkan bagaimana Rasulullah menyentuh sisi spiritual, sisi jiwa para sahabat, sehingga para sahabat begitu loyalitas tingkat tinggi. Ketika seseorang mempunyai kuasa, mempunyai jabatan, mempunyai harta yang banyak, ya nggak heran ketika orang berbondong-bondong istilahnya itu untuk mendekatinya, untuk berloyalitas karena ada motif yang diinginkan tersebut. Tetapi ketulusan hati disinilah kekuatannya. Bagaimana Rasulullah yang tanpa harta, jabatan, atau bahkan dunia pada saat itu, tetapi memiliki circle sahabat-sahabat yang luar biasa, yang siap ya, membela Rasulullah, yang membantu dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pendekatan hati itu memang tidak bisa dipungkiri, itu lebih efektif karena hati hanya bisa disentuh dengan hati. Heart can be touched by heart. Jadi hati itu hanya bisa disentuh dengan hati. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Fabima rahmatin minallahi linta lahum." Maka dengan rahmat Allah, engkau menjadi lembut terhadap mereka. Inilah sebuah sentuhan hati dan ketulusan. Ketulusan hati seseorang, walaupun kata-katanya biasa, susunan diksi katanya itu sederhana, tetapi ketika lahir dari jiwa yang tulus, hati yang benar-benar dekat sekali dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu mampu menggetarkan orang yang mendengarkan nasihatnya, mendengarkan petuah-petuahnya. Itu kekuatan dari ketulusan hati, kelembutan hati. Kita bisa rasakan itu. Ketika seseorang beretorika, hanya retorika kosong, tidak ada sebuah keteladanan dalam real life-nya, dalam kehidupan nyatanya, maka kata-kata itu menjadi sebuah omdo, menjadi sebuah omong kosong doang belaka gitu. Kenapa? Karena tidak ada impact, tidak ada sebuah energi, tidak ada sebuah vibrasi positif dari dirinya. Kenapa? Karena hanya sebatas omon-omon doang gitu. Nah, inilah sebuah kekuatan dari pendidikan yang didasari dengan hati yang lembut. Maka ada sebuah pengakuan dari sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak pernah aku melihat pengajar sebaik Rasulullah. Beliau tidak pernah memukul, tidak pernah membentak kami. Masya Allah. Dan sentuhan lembut ini kita dapati dari hadis Ibnu Umar, ya, hadis ke-40, ya, di hadis Arba'in Imam An-Nawawi. Rasulullah memberikan sebuah nasihat dengan sentuhan cinta gitu, memegang pundaknya. Akhadha Rasulullah biman kibaihi, Rasulullah memegang pundakku terus memberikan nasihat, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abirus sabil. Jadilah engkau di dunia ini seperti orang asing atau orang yang dalam sebuah perjalanan. Ini diksi katanya memegang pundak seperti biasa, tetapi kalau dilihat dari psikologis, beda orang yang berbicara kepada kita hanya berbicara, memberikan nasihat, dengan sambil melakukan sebuah sentuhan fisik, ya, memegang pundak kita ataupun bahkan kepala kita dan lain sebagainya, sebagai ekspresi dari body language, bahasa tubuh, bahwa kita tuh benar-benar care, benar-benar perhatian, maka itu lebih lembut, lebih menusuk gitu kan.
Ini Rasulullah sebenarnya sosok guru yang luar biasa dalam sabdanya, dalam pengakuan dari para sahabat bisa diambil sebenarnya bagaimana pola-pola pendidikan gitu. Makanya ketika anak kita elus gitu kan, murid kita itu kan akan berbeda, apalagi anak yang tidak mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya, mereka yang mencari kasih sayang dan cinta di luar rumah. Maka pondasi apapun itu, pondasinya adalah di rumah. Dan pondasi keindahan hidup itu, pondasi dari kenyamanan, kedamaian itu kuncinya ada di orang tuanya. Dan orang tuanya kuncinya ada di komunikasi yang sehat, komunikasi yang baik ya. Senantiasa menurunkan ego untuk mencari solusi yang terbaik, untuk mencari sebuah solusi dari hal-hal yang terbaik. Tidak merasa aku berjasa, tidak ego merasa paling soleh dan lain sebagainya, tapi semuanya dilebur, menyatu, satu hati untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah hal yang sangat penting. Nah, ternyata di sisi lain Rasulullah juga memiliki sebuah ketegasan. Jadi bukan hanya lembut, tetapi memiliki ketegasan, di mana ketegasan itu perlu dan penting. Dan ketika kita berkaca kepada kehidupan para sahabat Rasulullah, mirip sekali dengan Rasulullah. Bayangkan para sahabat itu ketika malam tiba, mereka hatinya begitu lembut, sangat mudah sekali berderai air mata gitu kan. Beda dengan kita ya. Berderai air mata kalau tangan kita keiris gitu kan. Kalau kita istilahnya itu ya ada insiden yang membuat rasa sakit yang luar biasa, baru kita menangis. Atau bahkan ada mungkin sebuah musibah yang benar-benar menyayat hati, baru kita menangis. Atau mungkin orang yang judol gitu, judi online, mengalami kerugian bermiliar-miliar, beratus-ratus juta, dia menangis. Cuma karena itu, para sahabat Rasulullah begitu lembut hatinya. Di malam hari ketika manusia secara umum tidur, mereka terbangun berderai air mata, Masya Allah. Sebuah kita termasuk golongan orang-orang seperti para sahabat Rasulullah. Tetapi ketika pagi tiba, mereka berubah. Pribadi-pribadi yang asalnya lembut menjadi sebuah bak singa di padang pasir yang siap menerkam musuh-musuhnya. Begitu juga Rasulullah, ada sebuah ketegasan yang perlu di suatu waktu dilakukan. Sebagaimana hadis tentang perintah anak-anak kita itu diajarkan sejak dini untuk sholat. Murru auladakum bis sholah. Perintahkanlah anak-anak kalian untuk melaksanakan sholat ketika mereka berusia 7 tahun. Jika pada usia 10 tahun mereka tidak mau sholat, ya, maka tegurlah dan pukullah mereka. Tentu ya pukulan yang tidak berbekas. Ini ketegasan bagaimana pondasi kehidupan, pondasi kita sebagai hamba Allah melaksanakan sholat, mau tidak mau harus dilaksanakan. Maka jangan sampai ketika kita menuntut kepada anak untuk ini dan itu nggak dilaksanakan kita marah, tetapi perintah Allah kita tidak tegaskan, kita tidak paksa anak kita. Nah, inilah pentingnya ketegasan di sini. Ada seorang ibu yang dia curhat kepada seorang syekh. Ya syekh, bagaimana ya tips dan triknya ya? Mungkin istilahnya itu anak tuh susah banget gitu untuk bangun sholat subuh. Apa yang dikatakan syekh tersebut? Ini sebenarnya gambaran dari pentingnya sholat dan pentingnya membangun keimanan tersebut sebelum kecerdasan, sebelum pembinaan intelektual. Apa yang kau lakukan? Nah, ini sebuah pertanyaan yang retoris dari seorang syekh tersebut. Wahai ibu, apa yang kau lakukan ketika anakmu tertidur pulas terus rumah kebakaran? Apa yang kau akan lakukan? Oh, saya akan paksa dia bangun. Saya akan paksa dia bangun. Kalau nggak bangun, saya akan seret keluar. Untuk apa ya? Untuk menyelamatkan, ya istilahnya buah hatinya anak yang dia sayangi, untuk menyelamatkan dari musibah bala bencana. Nah, maka ketika tidak mau sholat subuh, lakukanlah seperti itu. Nah, ini menjadi sebuah poin penting. Dan yang kedua, juga pentingnya mengajar, mendidik keluarga kita itu dengan keteladanan.
Banyak ternyata anak-anak yang dia fatherless, kehilangan fungsi sosok ayah. Ayahnya ada secara fisik, secara istilah memberikan materi dan lain sebagainya, tetapi fungsi ayah sebagai pemimpin, sebagai teladan, sang yang memberikan keteladanan untuk anak-anaknya tidak ada. Mereka disekolahkan di sekolah terbaik, ya. Tetapi mereka istilahnya itu menuntut untuk anaknya menjadi soleh, menjadi lebih baik, tetapi tidak diimbangi dengan membina dirinya juga untuk lebih baik. Sampai mereka berpuluh-puluh tahun hidup, ketika tidak diberikan keteladanan, maka sungguh mereka tidak akan menjadi pribadi yang soleh, yang soleha, menjadi pribadi yang lebih baik. Tidak mungkin mereka dekat dengan Allah ketika kita juga tidak memberikan keteladanan. Sungguh indah ketika kita ya di subuh hari azan berkumandang, kita bangunkan dan biasakan anak kita ke masjid. Itu menjadi sebuah langkah pertama memberikan sebuah keteladanan. Dan sayangnya ternyata banyak anak yang kehilangan sentuhan kasih sayang orang tuanya. Mereka dituntut untuk ini dan itu, untuk soleh dan lain sebagainya, tetapi mereka tidak pernah digenggam tangannya untuk sama-sama pergi ke masjid, untuk sama-sama membaca Al-Quran, untuk sama-sama belajar, memperbaiki diri dengan berdialog dan lain sebagainya. Maka sungguh disinilah sebuah keteladanan itu paripurna. Ya, kita menginginkan pasangan kita lebih baik, tapi kita nggak nuntut diri kita untuk menjadi lebih baik. Apakah akan terwujud? Tidak. Maka perubahan itu harus dimulai dari diri kita sebagai seorang ayah, diri kita sebagai seorang ibu. Maka rubahlah diri kita sebelum menuntut orang lain. Jangan sampai kita menuntut pasangan kita untuk menjadi Khadijah, tetapi kita nggak menuntut diri kita untuk seperti Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini sebuah kesesatan dalam berpikir, sebuah kekeliruan kita dalam berpikir, dalam memperbaiki diri, dalam menuntut orang lain dengan lupa untuk membina dan memulai itu dari diri kita sendiri. Nah, selanjutnya adalah bagaimana kita mendidik anak itu dengan cara berdialog. Ini hal yang sangat unik, ya. Kenapa? Karena di sini ketika kita melarang anak, kamu jangan ini, kamu jangan itu, gitu kan? Tapi kita nggak menjelaskan secara logika kenapa dia harus melakukan itu. Ketika seorang anak ya berbicara dengan nada yang tinggi, kita hanya melarang jangan bicara seperti itu. Tetapi kita berdiskusi dan berdialog. Kalau contohnya ada anak kecil yang lebih muda daripada kamu, ngebentak kamu, enak tidak? Oh tidak. Nah itu sama, jangan melakukan sesuatu yang kamu pun nggak mau orang lain melakukan seperti itu. Jadi diberikan sebuah pemahaman sehingga otaknya itu punya sebuah referensi dalam berpikir. Dia bisa berlogika. Kenapa? Karena senantiasa diajak untuk berdialog. Kan banyak istilahnya orang tua yang melarang ini itu tanpa berdialog. Jadi hati anak itu nggak dianggap, kasarnya itu hanya suara orang tuanya lah yang mendominasi, sedangkan anak itu nggak punya suara untuk berbicara. Maka janganlah heran ketika secara akumulasi dia menyimpan sebuah luka dalam batinnya, menyimpan sebuah trauma dalam jiwanya yang suatu waktu berubah menjadi sebuah pemberontakan dengan berbagai model apapun itu, dengan mungkin melepas jilbabnya, melepas kerudungnya, ataupun dia masuk ke geng-geng motor dan lain sebagainya. Bisa jadi itu adalah sebuah akumulasi dari pendidikan yang tidak melibatkan anak, tidak mengajak anak untuk berdiskusi. Nah, Rasulullah dalam banyak hadis memberikan sebuah gambaran bagaimana Rasulullah membuka, menstimulus para sahabat untuk berpikir. Contohnya ketika Rasulullah bertanya kepada para sahabat. Nah, ini bukan berarti Rasulullah bertanya tidak tahu, tapi inilah salah satu poin penting metodologi pendidikan, pembinaan kita sebagai orang tua, kita sebagai seorang guru. Para sahabat, tahukah engkau apa itu orang yang muflis? Katanya.
Para sahabat berkata sesuai dengan data-data yang ada di otaknya gitu kan. Orang yang muflis itu orang yang bangkrut, tidak memiliki harta, tidak memiliki dirham. Oh, salah, engkau keliru. Jadi distimulus otak para sahabat itu untuk berpikir lebih dalam untuk mencari kebenaran. Beda halnya ketika dengan monolog langsung dijelaskan ini itu, tapi anak tidak diajak untuk berpikir. Nah, ini juga metode Al-Qur'an, bagaimana dalam banyak tempat Al-Quran menstimulus kita, afala ta'qilun, afala tatadabbarun, afala tatafakarun. Menstimulus otak kita itu untuk merenung, untuk bertafakur, untuk bertadabur, untuk berpikir senantiasa terus-menerus. Sehingga inilah ya salah satu metode pendidikan Rasulullah. Rasulullah menjawab gitu, oh salah, orang muflis itu adalah orang yang dia di akhirat membawa amal-amal kebaikan yang banyak sekali gitu kan, puasanya, zakatnya dan lain sebagainya, tetapi dia senantiasa menyakiti perasaan orang lain, menuduh, menggibah, menzalimi ya, mengambil hak orang lain, sehingga pahala-pahala yang banyaknya itu habis untuk apa? Diberikan kepada orang-orang yang dulu pernah disakiti di dunia, dan akhirnya habislah pahalanya. Orang-orang yang dia sakiti, yang dia zalimi masih ada, akhirnya dosa-dosa yang disakiti itu diberikan kepada orang yang muflis tersebut dan akhirnya masuk neraka. Nah, ini salah satu metodologi bagaimana Rasulullah mendidik dan mengajari para sahabatnya yang bisa kita terapkan untuk melatih ya critical thinking anak kita di rumah ya, membiasakan berpikir kritis, apalagi dalam pekerjaan sebagai seorang pendidik, sebagai seorang guru, maka penting sekali untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan kritis. Cuma sayangnya ketika anak berpikir kritis, bertanya dengan logika yang tajam, kadang ya dijuluki anak itu ya anak nggak sopan. Nah, ini juga pentingnya bagaimana guru itu harus berkualitas. Guru itu harus mendapat sebuah perhatian untuk meningkatkan kualitas dirinya, pemahamannya, sudut pandangnya, agar melahirkan murid-murid yang berpikir yang cerdas, berkeimanan yang kuat ya. Ya, tidak sedikit anak-anak yang dapat labeling negatif ya karena daya kritisnya ya, yang mungkin mengganggu keamanan sebagai seorang guru, seolah-olah anak ini mau ini nih menghancurin kehormatan gitu, untuk menghancurkan muruah ya, menghancurkan wibawa seorang guru. Nah, inilah sudut pandang yang keliru yang banyak terjadi di dalam ruang-ruang kelas, di ruang-ruang pendidikan. Kenapa? Ya tadi kuncinya yaitu guru menjadi sebuah lentera peradaban bagi sebuah negara. Nah, selanjutnya adalah bagaimana Rasulullah itu mengajar dengan sebuah kesabaran yang luar biasa. Nah, kita sebagai orang tua berarti perlu juga untuk sesekali menyadar, untuk beristighfar, untuk bertaud kepada Allah ketika marah gitu kan. Jangan astagfirullah gitu kan dengan mata yang menyala gitu kepada anak kita, tetapi harus lahir dari apa ya, dari kesadaran diri, ya astagfirullah, auzubillahi minasyaitonirrajim, karena hal itulah yang akan istilahnya ketika marah dan tersalurkan bisa jadi melukai perasaan anak kita, murid-murid kita. Nah, inilah pentingnya sebuah kesabaran. Nah dari hal ini kita bisa lihat bagaimana Rasulullah ketika ada orang Arab Badui datang ke masjid zaman dulu gitu kan, dia istilahnya itu apa ya, bahasa Jerman itu kecewer gitu kan, dia kencing di salah satu sudut masjid. Para sahabat kan pasti langsung membarakan, wah langsung ya, sudut pandangnya tidak jauh seperti kita lah. Ketika seseorang melakukan sebuah kesalahan, kita langsung labeling, kita langsung justifikasi, wah ini nggak bener nih anak nih, wah ini nggak bener nih orang gitu kan. Tapi apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Stop dulu, tunggu sampai dia selesai. Masya Allah, bagaimana Rasulullah sebagai seorang guru dan pendidik tidak melabeling, tidak menjustifikasi, nggak langsung memarahi. Sebelum tahu duduk perkaranya, ternyata itu orang Baduy yang kultur dan budayanya itu berbeda dengan orang yang tinggal di kota-kota ya, di kota Mekah, di kota Madinah. Nah, sehingga setelah selesai maka siramlah ya kencing itu dengan air.
Ini menjadi sebuah pelajaran yang tersembunyi bagaimana kesabaran itu harus kita miliki. Jangan sampai kita melabeling anak kita sebelum tahu duduk perkaranya. Melakukan sebuah kesalahan tapi kita nggak tahu motifnya apa. Ternyata ketika kita ngajak ngobrol anak kita, oh ternyata dia melakukan itu karena memang belum tahu gitu. Dia tuh lagi mencoba, ya anak itu kan fitrahnya mencoba segala sesuatu. Ketika ditanya, oh saya tidak tahu dan lain sebagainya. Sama dengan murid kita. Kadang ketika kita tahu latar belakangnya, penilaian kita bisa berubah drastis. Nah, itulah sahabat beberapa fragmen-fragmen, penggalan-penggalan bagaimana Rasulullah mencerminkan dirinya sebagai seorang pendidik, sebagai seorang guru yang luar biasa, yang banyak sekali hikmah yang dapat kita petik. Semoga Allah memberikan hidayah dan taufiknya untuk kita semua, agar kita bisa menjadi guru untuk diri kita terlebih dahulu, membina diri kita, pasangan kita, anak-anak kita, sehingga tumbuh dalam pertumbuhan yang terbaik yang Allah ridhoi. Dan semoga Allah memberikan kesabaran kepada kita dalam menapaki jalan hidup dan kehidupan ini, sehingga kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik dan membina pasangan kita, anak kita, murid-murid kita dengan pembinaan yang terbaik, dengan kesabaran yang terbaik. Dan semoga kita dilapangkan hati dan jiwanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar senantiasa menikmati dan mensyukuri setiap langkah yang kita ayunkan, setiap pekerjaan yang kita kerjakan. Demikian rekan Dakta yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Misbahuddin mohon pamit undur diri dari ruang dengar Dakta sekalian. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.